Pagi lahir perlahan di dataran tinggi Gayo. Kabut menyentuh rumput dan danau terbangun dengan tenang. Menyentuh danau, bukit, dan jiwa yang diam di dalamnya. Di antara dinginnya kabut pagi, seorang perempuan Gayo melangkah dengan tenang. Ana Kobat, seorang budayawan seniman dari dataran tinggi Gayo. Ia tidak hanya menjaga sebuah kain, tetapi sebuah budaya yang penuh makna, yang menyatukan masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Di tanah yang terjaga ini, benang-benang telah lama berbicara. Dari hentakan yang perlahan, dari kayu yang saling berjumpa dengan bunyi halus, lahirlah ritme yang hanya dipahami oleh mereka yang menjaga ingatan. Di sini, setiap benang adalah cerita. Setiap motif adalah doa, dan setiap gerak adalah bahasa. Menenun dan menari, karena di antara benang dan gerak, Ana menemukan jati dirinya. Saya mencintai kain ini karena di setiap benangnya ada arti tersendiri. Di setiap benangnya ada penyampaian makna yang sangat berarti. Kain ini bagian dari adat masyarakat Gayo. Prosesi adat masyarakat Gayo zaman dulu pakai upokio. Walaupun kain ini dulunya sudah punah, saya akan berusaha untuk mengangkat kembali upokio menjadi bagian adat masyarakat Gayo. Di antara benang dan gerak itu, Ana belajar diam. Belajar mendengar suara leluhur yang berbisik lewat warna, bentuk, dan sabar. Menenun bukan hanya tentang kain. Ini tentang menjaga jejak agar tak hilang di telan waktu. Jadi mungkin karena saya saat setiap penelitian yang sudah punah, sangat banyak tantangan saya, sangat banyak kendala saya, hambatannya itu sangat luar biasa. Tapi saya tahu bahwa mengangkat sejarah itu sama aja kita berperang melawan penjajah. Walaupun penjajah itu orang di sekitar kita yang menjadi penjajah kita. Tapi itu udah saya tahu tantangan itu. Mana ada orang Gayo pakai upokio, yang tahu orang Gayo itu cuma upoh ulen-ulen, saya bilang. Wah ini begini bang, datang ke rumah sampai 3 kali. Ya, tapi saya begini, ada memikirkan anak ini kan tamat IKJ dia. Orang akademis lah ya, sarjana. Ya tapi kan dia punya ilmu tentang bagaimana penelitian, bagaimana itu dia sudah pengalaman. Akhirnya saya mikir juga, iya juga ya kali. Akhirnya percaya juga saya. Akhirnya kalau orang-orang lain banyak dia menganggap anak ini udah ngarang-ngarang lah ini dari upokio ke tenun itu kan sudah nggak inilah. Bagi Ana, menanamkan kebanggaan terhadap identitas budaya merupakan sebuah keharusan. Ia ingin menanamkan bahwa dari tanah ini lahir keindahan dan juga kebijaksanaan.
tangan Ana Kobat, selembar kain bukan sekedar karya, tetapi lembaran hidup yang ditulis dengan kesabaran dan cinta. Warna merah untuk keberanian, hitam untuk keteguhan, putih untuk keikhlasan. Inilah Upuh Kio, bahasa Tanoh Gayo yang dituturkan tanpa kata, tapi bisa dirasakan dalam setiap jalinannya. Jadi sebenarnya perkenalan pertama saya dengan Ana Kobat itu pada saat PKA ke-6. Ketika itu saya sebetulnya adalah salah seorang panitia kabupaten yang kemudian saya lihat bahwa Ana ini ketika bekerja dia cukup profesional, sehingga saya waktu itu saya belum pernah ketemu orang yang punya profesional kerja seperti itu. Jadi itu salah satu awalnya kerjasama. Kemudian setelah kembali dari PKA waktu itu, Ana pernah bertanya kepada saya, apa kira-kira yang bisa mewakili keempat kabupaten? Karena kebetulan Ana dapat kegiatan waktu itu untuk membuat tari masal dalam rangka Gami Fest. Jadi ada festival Gami Fest waktu itu di Takengon. Dia diminta untuk membuat tari masal, kemudian dia bertanya kepada saya, apa kira-kira tari masal yang bisa mewakili keempat kabupaten. Nah, waktu saya tawarkan macam mana kalau nama tariannya itu adalah Upuh Kio. Kenapa Upuh Kio? Karena Upuh Kio adalah kain tradisional Gayo yang diproduksi di 4 kabupaten ini. Jadi dari Gayo, 4 kabupaten itu maksudnya adalah Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Alas. Nah, Upuh Kio itu dibuat dengan perpaduan dari keempat daerah ini. Jadi ketika saya usulkan, awalnya Ana belum terima. Tapi ketika saya tunjukkan argumen-argumen bahwa Upuh Kio itu pernah ditulis dalam beberapa dokumen-dokumen Belanda, akhirnya Ana bisa terima bahwa itu dijadikan sebagai judul tari. Proses Upuh Kio ini sangat berat. Dari saya dibully oleh beberapa tokoh budaya masyarakat Gayo, sampai proses saya untuk penelitian tentang Upuh Kio. Perjalanannya itu sangat menantang saya. Tantangannya sangat banyak, baik dari tenaga, keuangan, waktu, semuanya. Ketika tari Upuh Kio itu diperkenalkan kepada masyarakat, sebenarnya banyak masyarakat yang tidak tahu lah ya, sehingga lebih banyak kritik-kritikan bahwa Upuh Kio itu hanya karangan saja. Jadi Kio itu yang dikenal oleh masyarakat ketika itu adalah ulat yang ada di kayu. Kalau kayunya direndam di dalam air, kemudian lama-lama dia akan ada semacam serangga air yang akan melubang-lubangi kayu itu. Nah, lubang-lubang ini yang biasanya disebut dengan kiu, atau ulatnya itu yang disebut dengan kiu waktu itu. Sehingga sangat aneh kalau upuh itu disebut dengan upuh kiu. Padahal upuh kiu itu memang pernah ada di Gayo. Nah, ini yang kemudian dicoba untuk dibangkitkan kembali, dicari bukti-buktinya apakah betul di Gayo itu pernah ada Upuh Kio. Nah, Ana kemudian mencoba mengangkat itu dan memperkenalkan kembali kepada generasi saat ini dengan melakukan beberapa modifikasi. Jadi seperti misalnya kalau dulunya Upuh Kio itu adalah nama kain tenun Gayo yang digunakan sebagai kain adat. Sebagai seniman, Ana tidak sekedar menjaga warisan. Ana menghidupkannya kembali.
Ana membiarkan Upokyo bercerita dengan cara baru, agar generasi muda tidak hanya melihat keindahan, tapi juga mendengarkan suara yang tersembunyi di balik warnanya. Kalau yang untuk Upokyo, saya lihat Ana tidak pernah berhenti. Walaupun kita waktu itu ada tim riset, ada tim yang juga untuk membuat kembali alat-alat yang sudah hilang itu, kita ada beberapa tim waktu itu. Tim ini setelah selesai kegiatan Upokyo itu selesai, tapi ternyata Ana tidak selesai sampai dengan di situ. Dia tetap misalnya menjalin hubungan dengan kawan-kawan di nasional, memperkenalkan secara nasional. Kalau kami yang lain, tim yang lain, kita sudah berhenti sampai dengan tercapainya target, Upokyo-nya betul ada, kita bisa buktikan semuanya itu ada. Kita selesai sampai dengan di situ. Tapi ternyata Ana tidak selesai sampai di situ. Dia masih tetap mencoba untuk mengembangkan lebih lanjut dengan semua cara yang bisa dia lakukan. Setelah saya mendapatkan informasi tentang Upokyo itu dari usia nenek yang 124 tahun pada saat saya wawancara, beliau meneteskan air mata begitu melihat Upokyo. Begitu saya tanya, kenapa nenek meneteskan air mata? Saya merindukan kain ini. Setelah dia mengatakan Upokyo itu dia merindukan kain Upokyo. Jadi saya merasa orang yang setua ini aja bisa merindukan tentang Upokyo. Makna di dia pada saat dia melihat foto Upokyo itu, dia mengatakan dulu itu di sekeliling dia orang menenun Upokyo. Upokyo itu dulu menjadi bagian dari adat masyarakat Gayo yang sekarang ini sudah tidak ada. Nenek itu sangat merindukan Upokyo. Bahkan sampai nenek itu meninggal, saya tidak memberikan Upokyo ke dia karena pada waktu itu nenek itu meminta Upokyo ke saya, bikinkan saya Upokyo. Ya, insya Allah saya akan kasih ke nenek Upokyo. Tapi sampai dia meninggal saya belum sempat memberikan Upokyo. Tapi saya berjanji ke dia kalau saya akan mengangkat Upokyo. Jadi secinta saya ke Upokyo itu karena janji saya ke nenek. Mereka kan bunga, jumlah itu nggak kenal. Oh ya, ini tepok sama gue. Ngari gue kan nggak tentuin. Saya kenal di Jepang jelas 25. Udah Jepang itu gue bertenun buat itu. Oh. Aku pernah di mau kayak minum kuangan itu. Oh, menenun zaman gene. Jadi begitu zaman Jepang, geren nih betenun. Kita Ngaraupo mah Jepang nek ya. Itu kan jual di Jepang kok. Pemula jualnya sekeser. Sarasena. Orang ngeruang pukul. Bisa lihat bisa. Hanya kena kasih di bab tenun. Kene. Dulu begini bertenun. Ini bunga bulan 9 nih. Bulan 9 bunga ini. Oh ya ada. Ini udah tenun ini. Ini tenun ini. Ini anu tenunan. Pernah seminggu. Itu enak begoda. Godaknya anak kan? Ah, cantik. Masa gede? Nenek begoda. Belum bahasa Jerman ya? Begoda bahasa Jerman dong. No. Terus apa bahasa Jerman? Bepetrek. Oh, bepetrek. Oh. Bepetrek gitu. Wow, jadi potret gitu nih. Bepetrek begitu nih. Cengangin nih. Zaman dulu banyak unsur-unsur mistik ya. Jadi banyak orang ke nenek itu datang untuk berobat. Cuman saya yang datang ke tempat beliau untuk tidak berobat.
saya menanyakan tentang sejarah budaya-budaya di zaman dulu. Jadi nenek itu berpesan kepada saya, budaya Gayo, adat budaya Gayo ada di pundakmu. Itu pesan nenek. Dengan bahasa Gayo, iko adat budaya adat Gayo ni araiko. Nenek itu dia sudah tua. Setiap saya datang, dia tahu kalau itu saya. Dia memanggil saya bukan Ana, tapi dia manggil saya Ipak Cacak. Ipak Cacak itu perempuan yang gagah gesit, itu artinya. Jadi dia paham gitu. Pada saat saya pas Lebaran mengantar mukena untuk beliau, dia tetap masih menagih upukyu ke saya. Jadi saya masih merasa berhutang upukyu ke nenek itu, sehingga saya akan tetap mengangkat upukyu yang aslinya, membuat upukyu yang aslinya untuk nenek. Setiap pagi di Tanah Gayo dimulai dengan kesunyian yang menenangkan. Disinilah anak Kobat menemukan tenang. Hari-hari dia kalau ini benangnya merah metus, winti sawah benangnya metus. Nah ini meling ini dah. Tempat di mana setiap benang, setiap gerak, dan setiap napas menjadi bagian dari doa yang panjang. Ini tegun mian, si ayon sini tegun. Coba, ini ipeh yang nak kita tarik, ya. Benang-benang itu kini berpindah tangan. Dari satu perempuan ke banyak jiwa. Salah, dia nariknya sampai kemari. Tarik, bisa. Dari kesunyian menjadi gerak dan harapan. Bagi Ana, menenun bukan hanya kerja tangan. Ia adalah cara memahami kehidupan. Tarik ke sini. Benang-benang yang dijalin satu persatu menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Hap, gitu. Coba copot dulu benangnya. Copot aja benangnya, nggak usah pakai benang. Agun. Coba. Hana tikamku kini menenun si pelajari kam sini karena tenun tenge punah kerara nih tenun ni zaman tengah ini gerali upukyu. Jadi upukyu ni tengah kin mahar jema kerja sahan ke ngemahari tenun oya berarti jemawa ngehebat pedeh nya mohoya tengah umpamai tengah ke suka den ni arah kampung A rum kampung Sarami Bepululu arah si Luke arah si Merayo mudameni ke umpamai kampung A niro kami meradami tapi kampung B mesti nosah tenun ku kami mesti regen tenun upukyu ni itirui nomor tenun hana tirui upukyu karena upukyu ni hana ya bermanfaat pedeh. Upukyu ni pada saat munik ni reje lagu bupati mani nik reje ayo sah tenun ni yulesan lagu anakku umpamai luahi oh ya aku mesti nosah tenun ku anakku numai pinjam ke ulan-ulan besu ni ke anakku mulai kerja siwa pinjam lo upuh ulan-ulan kini ge mesti ibu tiro tenun ni ku jema itose tenun ni hosa ku anakku oh ya wajib hukumnya jeb orang tua wajib nosah tenun. Nah, kesi ku Arab kam musti yulang kam budaya ya. Itu kam tenun ni umpamai kam musti nos tenun belajar tenun nya mahoya kam siapan kin anak kam tenun ni. Jadi tintini punah. Akhirnya pada masa anak kumpul teu kesi tenun ni ngeulak nyunikin bagian adat.
Di Tanah Gayo, ia memanggil ratusan tubuh untuk bergerak bersama. Gerak yang sama, nafas yang sama, seperti satu kain raksasa yang ditenun oleh manusia. Dari gerak yang sama lahirlah rasa yang sama. Di antara riuh tawa dan derap langkah, Ana tahu inilah cara terbaik untuk menjaga yang diwariskan. Saya sudah menjadikan masih ditenun ya, bukan untuk ke upukyo-nya. Setiap ada pementasan tari, saya berusaha untuk memakai kostum tenun gayo. Tapi ada di tari sining yang saya angkat, tarian yang sudah punah yang saya angkat. Saya berusaha mereka itu selalu, penari itu memakai properti dan kostum pakai tenun gayo. Apalagi untuk pawak, saya memakai upukyo untuk pawaknya. Jadi biar di situ orang melihat ini apa, di situ kita selalu saya meminta ke MC untuk menyampaikan bahwa kostum yang dipakai itu adalah tenun gayo dan upukyo. Ada tamu-tamu dari luar juga, umpamanya dari kementerian, ada ngabar kalau mereka datang, saya akan berusaha untuk memberi souvenir itu tenun gayo. Membaca kembali paragraf yang pernah ia tulis dengan hati, seakan menghidupkan kembali kenangan yang ia jaga. Bukan hanya kisah tentang dirinya, tetapi juga tentang jati diri gayo yang diceritakan dengan bahasa yang lembut namun penuh kekuatan. Saya akan berusaha dari diri saya dulu untuk mengangkat upukyo nih. Jadi akan saya berikan upukyo pada saat anak saya menikah. Keempat anak saya, insya Allah saya akan membekali upukyo di masing-masing empat. Jadi saya akan menempah upukyo yang asli, membuat upukyo yang asli untuk ke anak saya. Jadi mudah-mudahan ke depan akan ada yang meniru apa yang saya kerjakan.